Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, nama saya Zaka Magultani. Jadi, kalau pengalaman saya untuk Google Ads sendiri itu sudah kurang lebih 3 tahun. Lalu, saya sudah menangani berbagai macam klien untuk UKM, ya, perusahaan menengah juga, di berbagai bidang. Mulai bidang ada kosmetik, ada bidang kesehatan, lalu ada bidang properti juga, dan lain-lain. Nah, saya juga berpengalaman kurang lebih 1 tahun ya, di 2019 itu saya bekerja sama dengan Google ya, untuk handle membantu optimasi akun dari advertiser di Indonesia. Oke, nah jadi untuk pertemuan ini saya mau sharing aja untuk ngasih pemahaman ke kalian ya. Jadi digital marketing itu apa? Jadi sebenarnya digital marketing itu banyak bentuknya dan Google Ads itu sebagai salah satu aja. Jadi salah satu contohnya itu Google Ads. Jadi digital marketing itu segala bentuk pemasaran yang dilakukan secara online. Jadi mulai dari sosial media, kemudian website, optimasi website, terus juga ada bahkan WhatsApp marketing pun itu termasuk digital marketing gitu ya. Jadi zaman sekarang kalau nggak masuk ke digital marketing, ya pilihannya you go online atau you die. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi pentingnya kita udah harus masuk ke ranah digital marketing atau online. Oke, seperti yang saya tadi bilang tadi ya. Jadi yang dinamakan digital marketing itu banyak. Jadi nggak cuma kita ngomongin tentang sosial media atau digital marketing itu ini Bu, apa misalkan sosial media, Facebook, Instagram, Tokopedia, Shopee, nah, nggak cuma itu. Tapi ini dinamakan dengan digital marketing luas. Contohnya ada pay per click advertising. Jadi kalau pay per click advertising itu contohnya adalah salah satunya adalah Google Ads ini. Jadi ya, seperti itu. Kemudian ada paid search advertising. Jadi kok paid search advertising itu ketika orang klik di Google, dia mencari sesuatu kata kunci di Google, kemudian dia klik, maka harus bayar. Itu namanya paid search advertising. Ada juga search engine optimization. Kalau search engine optimization itu lebih kepada bagaimana kalian mengoptimasi website kalian gitu ya. Itu dengan menggunakan artikel, kata kunci, seperti itu, backlink dan lain-lain ya. Kemudian ada yang namanya kita sebutnya paid social media advertising, itu iklan ya, iklan Facebook, iklan Instagram, iklan TikTok ya, itu maksudnya paid social media advertising. Kemudian ada social media marketing. Social media marketing ini lebih kepada bagaimana kalian menggunakan platform sosial media sebagai sarana pemasaran. Jadi belum tentu yang advertising ya. Terus ada konten marketing. Kalau konten marketing ini lebih kepada bagaimana penulisannya kayak copywriting. Gitu. Kemudian ada email marketing. Kalau email marketing itu kalian pernah ya kayak ditawari untuk subscribe berlangganan newsletter gitu kan ya. Atau kalian pernah let's say pernah ke belanja online gitu ya, ke Tokopedia atau Shopee misalkan. Nah, kadang-kadang kan tiap kalau ada dia promo kan kalian dapat email blast gitu kan. Nah, itu juga namanya itu email marketing. Atau kalian berbelanja di tempat lain, itu yang kalian pernah masukkan email, lalu ketika ada promo, mereka ada event apa, kalian di email sama email marketing. Lalu ada affiliate marketing. Kalau affiliate marketing itu istilahnya seperti apa ya, kita itu menggunakan pihak ketiga untuk membantu pemasaran kita, pemasaran digital kita. Kita platformnya di digital marketing. Oke, nah selanjutnya ketika kalian melakukan digital marketing, itu kalian harus tahu dulu tahapan dari perjalanan beli orang tuh apa aja sih gitu. Kan nggak ujuk-ujuk orang, aku beli gitu kan. Itu kan ada prosesnya.
Jadi prosesnya itu dimulai dengan awareness, lalu interest, desire, action, atau kita sebutnya dengan AIDA, ya. Jadi AIDA ini sebenarnya konsep klasik ya untuk pemasaran, karena kan awalnya itu semua itu dimulai dari awareness atau membangun apa ya, kayak kebutuhan gitu ya. Kalian ingat nggak? Mungkin zaman dulu ya, kalian tuh sering terpapar iklannya, contohnya Gojek, waktu Gojeknya masih baru masuk, ya kan? Dulu kan dia kan belum terlalu terkenal, jadi dia membangun awareness. Jadi membangun awareness, iklannya sering banget muncul sampai kalian, oh iya ya, ada Gojek ya, oh iya ya, ternyata kalau kita kemana-mana tuh nggak perlu pakai kendaraan sendiri, jadi kita bisa pakai Gojek, dipesannya lewat app, kayak gitu. Terus setelah itu masuklah ke interest, kalian mulai tertarik gitu kan, wah kayaknya ini nih, asik nih kalau pakai Gojek nih, aku mau nyoba kayak gitu. Oke, lalu desire itu kalian mulai download apps-nya, gitu kan. Setelah udah mulai download apps-nya, lalu kalian take action, yaitu memesan Gojek. Bisa dipahami ya, ini contoh Gojek. Atau contohnya kayak yang lain, misalkan baju, ya kan. Kalian pasti di sini baik di sini mahasiswa laki maupun perempuan pasti pernah deh terpapar misalkan iklan fashion, ya kan. Iklan fashion itu brand baru, kalian cuma dapat iklan-iklannya aja, dapat iklannya berupa video atau gambar gitu kan. Terus lama-lama karena kalian sering terpapar iklan, kalian jadi interest atau jadi tertarik, ya kan? Lama-lama desire-nya apa bentuknya? Bisa jadi kalian nge-follow Instagram dari toko online itu, betul ya? Nah, ketika kalian follow follow untuk apa namanya Instagram itu, mulai muncul desire kan? Terus kalian mulailah itu scrolling, lihat ya kan? Lihat-lihat. Akhirnya action. Actionnya berupa apa? Actionnya berupa kalian beli seperti itu. Jadi itu proses pembelian ya, proses pembelian dari sebuah produk atau jasa. Nah, ini sebenarnya sama aja juga, mirip ya. Cuman dia hanya beda bahasa aja. Bahasanya itu yang di awareness, jadi reach, act, convert, sama engage. Jadi sebenarnya kalau kita mau ide ya, proses digital marketing itu nggak cuma berhenti sampai customer beli aja. Tapi setelah customer beli itu diapain gitu kan. Nah, setelah customer beli itu ada proses selanjutnya, yaitu gimana kita tetap bisa keep it in touch sama customer yang udah beli, ya kan? Baik itu melalui email, baik itu melalui sosial media, baik itu melalui WhatsApp marketing, untuk ngingetin mereka, saya ada promo loh, saya keluar model baru loh, gitu. Kamu mau beli nggak? Kayak gitu. Jadi tidak berhenti sampai di action, tapi ada proses lain juga. Ya kan? Di sini namanya engage. Gimana setelah customer convert atau customer beli, itu cuma nggak berhenti di sini aja. Nggak cuma berhenti dengan convert, tapi dia akan nanti besok-besok beli lagi gitu. Ya, namanya itu engage. Caranya engage ya tadi itu yang saya sebutkan tadi ya. Bisa dengan email marketing, bisa dengan caranya kamu apa nge-WA-in ulang ya kan, nge-WA-in lagi, atau kamu menggunakan sosial media. Nah, ini juga kurang lebih sama, cuman ini dia lebih detail ya. Tadi kan saya cerita kan, digital marketing itu bentuknya banyak, nggak cuma sosial media, nggak cuma Google, nggak cuma um, YouTube dan lain-lain, tapi banyak gitu kan. Ada yang pay per click, tadi kan di awal di slide sebelumnya ya. Ada yang namanya search engine optimization atau SEO, ada yang namanya paid search juga, pay per search itu, terus juga ada yang lain-lain. Ini lebih nge-breakdown lagi. Jadi kalau tahapannya awareness itu atau reach itu kalian strateginya apa? Kalau tahapnya ke convert itu strateginya apa? Kalau engage atau kita ingin apa ya agar customer balik lagi ke kita itu stepnya apa aja? Nah, ini lebih detailin ke situ sih. Oke, nah sekarang kita masuk ke Google Ads ya.
Oke, di sini baru pertama kali ya dengan Google Ads. Karena memang yang lebih familiar biasanya untuk yang Facebook atau Instagram marketing atau Facebook atau Instagram advertising gitu ya. Nah, jadi apa sih Google Ads itu? Oke, jadi Google Ads itu adalah media periklanan online milik Google. Jadi kelebihannya adalah kalian bisa menjangkau customer kalian itu secara tepat, ya. Jadi who-nya itu tepat ya, customer kalian dengan tepat, di saat yang tepat atau when-nya tepat, lalu where, di mana, mereka berada. Jadi secara geografis itu kita bisa misalkan, oh saya mau iklan saya hanya muncul di Surabaya aja, atau saya mau iklan saya hanya muncul di Jakarta saja, itu bisa dengan menggunakan Google Ads. Jadi iklannya itu lebih tertarget, ya. Jadi kalian itu lebih langsung tertarget ke orang yang kalian tuju itu siapa, tuh ya. Nah pasti ada yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih harus pakai Google Ads? Kenapa sih kayak nggak pakai di sosial media aja gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih memilih untuk antara satu strategi marketing, digital marketing misalkan sosial media dan Google Ads itu tidak dibenturkan, tapi antara dua ini tuh harus saling mendukung gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya oh ini lebih baik, ini lebih buruk dan lain-lain, tapi saling mendukung seperti itu. Tapi memang ada beberapa produk-produk atau layanan yang lebih cocok dipasarkan lewat Google Ads. Ada jenis produk atau layanan yang lebih cocok diiklankan via Facebook atau Instagram atau TikTok gitu. Jadi memang ada kecenderungan itu karena memang secara sifat dari customer-nya itu sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi harus dipertimbangkan juga gitu. Nanti yang saya akan jelaskan nanti ya untuk lebih detailnya. Oke, jadi kenapa sih kalian harus pakai Google Ads? Nah, yang pertama adalah untuk datangkan orang ke website kalian lebih cepat. Nah, kenapa saya bilang, mungkin kalian bingung ya, ini kenapa traffic? Traffic itu kan lalu lintas gitu kan, jalanan kan. Jadi kalau kita nyebutin traffic di sini adalah traffic atau banyaknya orang yang ke website kalian. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan Google Ads, yang diiklankan adalah website ya. Jadi kalian harus bikin website dulu. Gitu. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan pengunjung website yang lebih banyak dalam waktu singkat, itu kalian tepat gitu kalau menggunakan Google Ads ya. Atau ingin mendatangkan orang yang tertarget. Gitu. Misalkan nih, saya produknya skincare cewek gitu kan. Nah, otomatis kan saya pengennya website saya itu dikunjungi sama perempuan aja gitu kan. Misalkan target market saya 18 tahun sampai 30 tahun. Ya udah, berarti kan kalau Google Ads itu kita bisa meminta Google setting iklan di situ agar iklan kita dilihat oleh perempuan dengan usia segitu. Jadi lebih tertarget. Oke? Nih juga nih, mendapatkan pengunjung sesuai dengan target bisnis. Ya kan? Tadi kan misalkan skincare, oh secara demografi. Oke. Kalau demografi, ada yang belum paham untuk kata demografi itu apa. Jadi demografi itu misalkan usia, gender, seperti itu ya. Jadi terus pekerjaan, misalkan, oh kalau saya ini skincare saya ini untuk usia 18 sampai 25 misalkan. Terus perempuan, lalu mereka itu pekerjaannya mahasiswa gitu. Jadi kita bisa menargetkan dan mendapatkan pengunjung sesuai dengan produknya. Itu kalau kita pakai Google Ads ya. Lalu kita juga bisa kontrol secara biaya. Contohnya gini, misalkan nih anggaran kamu untuk marketing di Google Ads misalkan 1 juta per bulan. Ya udah, kamu bisa di situ ngeset. Jadi kamu ngeset di situ, ngeset kalau oke, saya 1 bulannya 1 juta gitu. Bisa, jadi di settingannya nanti bisa di set. Nah,
kita balik lagi ya, kalau hasil iklan sesuai dengan keinginan. Masih ingat nggak tadi yang saya bilang tentang AIDA, awareness, apa gitu, interest, desire, action, ya kan? Nah, jadi setiap advertiser atau pengiklan itu memiliki tujuan sendiri-sendiri. Jadi ada yang tahapannya advertiser itu masih, oh saya pengen memperkenalkan brand saya atau merek saya. Misalkan saya baru bikin skincare, merek skincare itu baru, brand baru, otomatis kan saya harus ini kan, membangun awareness dulu kan. Jadi gimana caranya orang tuh kenal sama brand saya dulu. Jadi kan stepnya awareness gitu kan. Jadi kita bisa ngeset iklan kita tuh maunya menghasilkan apa? Menghasilkan awareness kah? Ya kan? Menghasilkan interest kah? Desire kah? Atau action? Gitu ya. Jadi kita bisa menentukan itu. Itu kita sebutnya sebagai goal ya. Goal. Goal beriklannya apa? Awareness, ya kan? Atau interest, ya kan? Nah, itu kita harus tahu dulu. Lalu yang bagus juga dari Google adalah kita mendapatkan laporan yang akurat. Jadi nanti kalian itu akan mendapatkan laporan yang real time. Jadi misalkan, oh iklan saya itu muncul ketika orang cari kata kunci ini. Atau, oh iklan saya akan muncul ke perempuan usia sekian. Iklan saya muncul di jam-jam sekian. Itu ada semua, detail di situ ya. Nah, sekarang pasti bingung, sekarang kalian pasti bertanya-tanya ya, itu terus cara bayarnya gimana tuh Bu, ya kan? Kapan kita harus membayar untuk iklan kita, gitu kan? Namanya juga iklan. Nah, namanya iklan itu pasti berbayar ya, tidak ada iklan yang gratis. So, cara pembiayaannya gimana? Di Google Ads itu ada beberapa tipe pembayaran. Jadi ada yang kita bayarnya per 1.000 kali tayang, atau biaya per 1.000 impresi. Jadi ini lebih cocok untuk advertisers yang goals-nya adalah apa coba? Awareness. Jadi ketika dia goals-nya adalah awareness atau pengen iklannya orang banyak mengenal brandnya dia, maka nanti itu yang cocok adalah yang strategi ini, CPM kita ngomongnya. Jadi cost per thousand impressions. Jadi kita nggak akan di-charge atau dikenai biaya per satu kali klik, tapi dikenai biaya per 1.000 kali iklan kita tayang, gitu ya. Oke, selanjutnya ada namanya biaya per klik atau pay per klik. Kita ngomongin CPC ya, cost per klik. Jadi kalau CPC ini, setiap ada orang yang klik iklan kamu atau iklan kita, maka kita akan dikenai biaya. Nah, berapa biayanya itu tergantung dari tipe iklan, lalu tergantung juga dari jenis industrinya. Industri kalian itu produknya produk apa gitu ya. Karena tiap, kalau pengalaman saya ya, contohnya gini, kayak industri kosmetik misalkan. Kosmetik itu kalau kita ngomongin iklan search, Google search, itu let's say misalkan per klik antara 400 sampai 1.000 rupiah per klik. Tapi ketika saya masuk ke industri properti itu bisa 2.500 sampai 5.000 per kliknya. Jadi tiap industri itu berbeda-beda untuk cost per kliknya. Nah, ada juga yang kita sebutnya pay per conversion ya. Jadi bayar ketika ada konversi. Nah, konversi itu apa? Konversi itu bisa dimaknai dengan sesuatu tindakan yang kita anggap penting. Suatu tindakan yang kita anggap penting ya. Jadi konversi itu tindakan yang kita anggap penting. Jadi konversi itu bisa pembelian. Oh, orang jadi beli di website kita. Atau kalian mungkin pernah masuk ke website yang isinya apa, ngisi form. Kayak kalian waktu daftar ya kan, itu kan kalian isinya isi form. Jadi konversi itu bisa diartikan dengan orang yang isi form. Jadi konversi itu segala aktivitas yang kalian anggap penting. Itu konversi ya. Oke, nah di sini mungkin kalian bertanya-tanya, iklan Google Ads itu seperti apa sih Bu? Gitu kan ya.
Jadi sebenarnya kalian tuh sudah pernah lihat, cuman mungkin nggak ngerti ya kalau ini namanya iklan Google Ads. Oke, jadi yang pertama, ini jenis yang pertama itu kita sebutnya iklan Google Ads untuk yang search, gitu ya. Let's say gini, misalkan kalian lagi mau cuci sepatu, kan sekarang lagi booming ya. Jadi kalau kita mau cuci sepatu, kalian searching kan di Google, cuci sepatu Surabaya. Terus lalu ada muncul pilihan di sini. Lalu kalian udah melihat ada di sini ada AD atau ads. Nah ini artinya dia berbayar gitu. Nah ini iklan Google Ads. Terus ada juga yang bentuknya display. Kalau bentuknya display, dia akan seperti ini ya. Munculnya di mana? Munculnya bisa di YouTube. Nah di YouTube itu, nah di sini ya kan. Lalu di sini, di sini betul. Lalu kalian kalau misalkan lagi baca artikel di Kompas atau di Hipway atau di IDM Times, gitu kan, kalian akan melihat ada iklan banner seperti ini, ya kan? Terus seperti ini. Ini kan Google Ads juga. Kita sebutnya iklan display. Oke, lalu juga ada iklan shopping. Shopping itu iklannya seperti ini ya. Jadi dia langsung ada harganya. Langsung ada harganya. Jadi misalkan kamu cari mau beli handphone, ya kan? Redmi Note gitu. Terus kamu lihat di sini, kamu klik masuk ke website yang Lazada, masuk ke Tokopedia gitu. Memang kalau shopping ini di Indonesia yang banyak pakai itu untuk e-commerce besar gitu. Tapi kalau di luar negeri itu nggak hanya e-commerce besar, tapi juga misalkan saya punya brand fashion, saya mau masuk shopping pun bisa. Lalu ada iklan video. Jadi kalian kalau lagi nonton YouTube, terus tiba-tiba di tengah-tengah itu ada, atau di awal ya, kadang di awal, di tengah, atau di akhir, ada video, iklan video, kadang bisa dilewati iklannya, kadang nggak bisa dilewati, ya kan? Itu kita sebutnya sebagai iklan YouTube video. Itu settingnya di Google Ads. Nah, ada juga iklan aplikasi. Ya. Jadi, di Google Ads itu kalian, misalkan nih ada startupnya punya app, gitu kan? App. Nah, itu kita bisa mengiklankan startup itu di aplikasi, gitu ya. Kita sebutnya Universal Ads Campaign. Itu untuk yang aplikasi. Jadi iklan kalian tuh muncul di segala platformnya. Kayak tadi kan saya jelaskan tentang search. Jadi kan kalian muncul di search, muncul di YouTube, kemudian muncul juga di Google Play, di apa tuh namanya Play Store ya, di Play Store kayak gitu. Ini tadi yang search, contohnya ya, cuci sepatu, munculnya halaman situs. Oke, ini ulangin lagi. Ini iklan off. Lalu untuk cara kerjanya gimana iklan Google itu? Jadi iklan Google itu kalau misalkan yang search ya nggak cuma search yang lain juga sih. Itu melalui proses lelang. Karena gini ya, yang beriklan kan nggak cuma kita ya, tapi merek-merek lain juga melakukan iklan di Google Ads sehingga Google memperlakukan sistemnya lelang. Nah, lelang itu gimana? Lelang itu bisa jadi tergantung kamu harga per kliknya berapa, kamu ngebitnya berapa, gitu. Kalau kamu ngebitnya cukup tinggi, ya, lalu menggunakan kualitas iklan kamu bagus, kemungkinan iklan yang dimunculkan itu lebih besar peluangnya dibanding dengan kompetitor. Dan ini yang penting ya, ini harus kalian highlight juga di sini. Jadi ada 3 faktor utama untuk lelang iklan yang menentukan nanti iklannya muncul tuh gimana, iklan kalian muncul atau enggak gitu. Lalu ketika muncul misalkan search itu di atas atau di bawah, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 gitu ya kan. Nah, yang pengaruh adalah yang pertama bid iklan. Jadi kalian harus nge-bid per kliknya itu berapa sih ya. Terus habis itu yang kedua adalah isi iklannya kalian sendiri. Jadi ketika kalian membuat iklan,
iklannya kalian seperti apa? Menarik atau enggak? Ya kan? Terus habis itu mengandung kata kunci atau enggak? Oke. Terus kalian menggunakan fitur-fitur dari Google Ads di dalam iklan kalian atau enggak? Nah, nanti saya akan ngajarin kalian di dalam Google Ads itu ada fitur-fitur yang bisa kalian pakai dan harus digunakan agar nilai kalian itu bagus nanti. Ini ada pengaruh sini ya. Kualitas iklannya bagus. Oke, nah sekarang saya memperkenalkan untuk strategi bidding. Nah, kenapa strategi bidding ini saya harus bahas? Ini sangat penting. Karena strategi bidding ini nanti akan menentukan kalian itu bisa mencapai target iklan kalian atau enggak. Mencapai goal iklan kalian atau enggak. Nah, kalau saya udah ngomongin goal, artinya kalian harus balik lagi ke konsep AIDA. Awareness, interest, desire, sama action. Jadi, kalau saya ngomongin goal, itu kalian harus clear dulu. Kira-kira iklannya itu mau dibuat apa gitu. Iklannya itu mau tujuannya apa, itu harus jelas dulu. Ya, mau tujuannya untuk apa itu harus clear dulu. Ya, oke lanjut ya. Jadi, tadi saya udah bilang ya, kalau misalkan kalian itu mau menentukan strategi bidang tepat, kalian harus jelas dulu atau clear dulu dengan goal-nya apa. Ya, mau customer kalian itu melakukan konversi atau tindakan yang penting tadi, kalian mau mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya, atau kalian mau meningkatkan brand awareness. Itu harus clear dulu. Oke, kalau sudah clear, lalu kita baru bisa masuk ke strategi bidding apa yang paling cocok. Sementara itu dulu aja untuk pertemuan kali ini. Nah, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk membahas struktur akun, lalu untuk riset kata kunci. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.